Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Pagi hari ini, tanggal 25 September tahun 2022, hari Minggu, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul kepahitan, yang akan diambil dari Kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat 31 dan ayat 32. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk karya kayu salib. Engkau mati di kayu salib untuk mempersatukan kami dengan Allah Bapa. Engkau merestorasikan kehidupan kami sehingga surga terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesungguhnya Alkitab berkata yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ajarkan kami untuk melekat kepada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau Bapa, kami terima firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat 31 dan 32 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca sebuah kisah tentang dua biksu. Suatu hari, dua biksu sedang berjalan-jalan di pedesaan. Mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah desa yang lain untuk membantu membawa hasil panen. Saat mereka berjalan, mereka melihat seorang wanita tua duduk di tepi sungai. Wanita tua ini kesal karena tidak ada jembatan dan dia tidak dapat menyeberang sendiri. Biksu pertama dengan ramah menawarkan, "Kami akan membawamu menyeberang jika engkau mau." "Terima kasih," katanya penuh terima kasih, menerima bantuan mereka. Jadi kedua biksu ini bergandengan tangan, mengangkatnya di antara mereka dan membawa wanita tua tersebut menyeberangi sungai. Ketika mereka sampai di seberang, mereka menurunkannya dan mereka melanjutkan perjalanan dan wanita tua itu pun melanjutkan perjalanannya. Setelah mereka berjalan sekitar 1 kilometer, biksu kedua mulai mengeluh. "Lihat pakaianku," katanya. "Pakaianku kotor karena membawa wanita tua itu menyeberangi sungai. Dan punggungku masih sakit karena mengangkatnya. Aku bisa merasakannya menjadi kaku." Biksu pertama hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Beberapa kilometer lagi berjalan, biksu kedua mengeluh sekali lagi. "Punggungku sangat sakit," katanya. "Dan itu semua karena kita harus membawa wanita tua itu menyeberangi sungai. Aku tidak bisa berjalan lebih jauh lagi," katanya, "karena rasa sakit yang aku derita." Biksu pertama menatap rekannya yang sekarang terbaring di tanah, mengeram. Lantas ia bertanya, "Apakah engkau tidak heran dan bertanya dalam hatimu, mengapa aku tidak mengeluh? Punggungmu sakit karena kamu masih menggendong wanita itu. Tetapi aku telah menurunkannya 5 kilometer yang lalu." Seperti itulah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan dari kita dalam berurusan dengan keluarga ataupun teman-teman kita. Kita bagaikan biksu yang kedua yang tidak bisa melepaskan beban kemarahan kita. Kita menahan rasa sakit masa lampau bagaikan beban berat yang kita letakkan di atas kepala, di atas pundak, di dalam hati kita. Kita secara konsisten mengingat luka masa lampau
bagaikan sebuah nyanyian dari CD yang rusak, yang terus-menerus terngiang di pikiran kita. Jika kita bersikap seperti ini, maka kita sedang memberi makan kepada luka masa lampau yang akan menimbulkan kepahitan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kepahitan ini sebenarnya? Kepahitan itu adalah sinisme kebencian yang menghasilkan antagonisme intens atau permusuhan terhadap orang lain karena memandang segala sesuatu dari sisi negatif, sangat sinis terhadap orang-orang tertentu. Alkitab mengajarkan kita dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, ini solusinya, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam kamu, di dalam Kristus, telah mengampuni kamu. Ini diambil dari Efesus 4 ayat 31-32 yang kita baca tadi. Kata dibuang dalam ayat 31 berasal dari kata buang, yaitu kata kerja aktif. Yang dimaksud adalah kita harus secara proaktif dan aktif memilih untuk membuang apa? Membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Karena semuanya ini termasuk kategori sifat yang tidak berguna, alias sampah. Karena itu harus secara aktif dibuang. Kecuali kita hoarder lah ya, pemungut sampah, menyimpan segala sesuatu. Ya, logikanya, lumrahnya orang akan melihat ini berguna, tidak berguna, ya dibuang yang tidak berguna. Yang berguna disimpan. Tapi kalau semuanya dilihat berguna termasuk sampah, nah kita menjadi hoarder. Semuanya mau disimpan, nggak boleh ada yang dibuang. Ini repot nih. Bau. Itulah kehidupan kita manusia. Kemudian sebuah nasihat baik diberikan kepada kita sebagai solusinya, yaitu agar kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Mengampuni yang berasal dari kata ampun juga adalah kata kerja aktif, sama seperti buang tadi. Di mana dari kita diharapkan untuk mengambil inisiatif untuk memberikan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita dalam kasih yang tulus. Mengampuni adalah kata kunci untuk tetap hidup dalam sukacita terlepas dari kemarahan, sakit hati, maupun kepahitan. Dengan demikian, kita secara langsung dapat melihat dua sikap yang berbeda. Yang pertama tadi, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Ini adalah sikap yang merugikan kita karena dapat menimbulkan penyakit seperti darah tinggi, stroke, insomnia, stres, mendistorsi pikiran kita, mengganggu pencernaan, dan lain-lain semuanya. Asam lambung pun naik. Sedangkan ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni merupakan sikap yang menguntungkan kita karena dapat membawa kesejukan dan damai bagi jiwa kita. Rasa nyaman. Karena itu pilihlah secara aktif sikap yang membawa keteduhan, kesejukan, dan damai bagi jiwa kita. Sikap ini merupakan bagian daripada EQ, emotional quotient. Sangat diperlukan dalam pertumbuhan kejiwaan kita itu sendiri. Sebagai kata sifat, adjektif, kata pahit berarti tajam. Seperti anak panah, tajamnya. Atau tajam rasanya. Tidak menyenangkan pada hakikatnya. Berbisa pada wujudnya. Nah, idenya adalah tentang air beracun yang diberikan kepada wanita yang dicurigai melakukan perzinahan seperti yang tertulis dalam Bilangan 5 ayat yang ke-18. Idenya dari sana. Air pahit yang membawa kutukan. Imam mengatakan, sumpah, minum air ini. Kalau kamu memang tidak melakukan zina, kamu aman. Tapi kalau kamu berzina, ini akan
pahit menimbulkan racun, berefek sebagai racun, perut akan kembung. Itu yang akan terjadi. Ada sebuah kutukan dilemparkan. Nah, pahit rasanya seperti itu. Dalam arti kiasan, kepahitan mengacu pada keadaan mental atau emosional yang menimbulkan corrosion, atau memakan habis. Kepahitan dapat mempengaruhi seseorang yang mengalami kesedihan yang mendalam atau apapun yang mempengaruhi pikiran, seperti halnya racun bekerja pada tubuh. Nah, kepahitan dengan demikian dapat menggerogoti, merusak, bahkan menghancurkan ketenangan jiwa seseorang. Kepahitan adalah keadaan pikiran yang dengan sengaja atas dasar pilihan secara sukarela menyimpan perasaan marah, perasaan tersinggung, dan bisa meledak dalam kemarahan setiap saat. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Bentar ya, minum dulu. Efesus 4 ayat 26 dan 27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, tapi nggak boleh berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita lihat Tuhan melihat kemarahan akibat daripada kecemburuan Kain. Diingatkan, diberikan masukan. Itu tidak melalui perantara, nabi, pendeta, dan semuanya. Langsung Tuhan berintervensi dengan Kain, memberi petunjuk. Kegembiraan hati, ceria muka kamu, berubah. Dia tidak melanjutkan itu agar dihentikan. Tapi Kain tidak melakukan apa yang Tuhan sarankan. Dia melanjutkan pikiran jahatnya yang berakibat pembunuhan terhadap adiknya. Ini marah yang menghasilkan dosa. Andai kata dia merubah kemarahannya tersebut, bertanya kepada adiknya bagaimana dapat memberikan persembahan yang diterima oleh Tuhan, keadaan akan berlainan lagi. Dia tidak jatuh di dalam dosa. Dia cepat membereskan kemarahannya. Tapi itu tidak terjadi. Artinya, bereskan kemarahanmu secepatnya. Jangan berlarut-larut akibat ditunda terus-menerus sehingga menimbulkan kepahitan, karena dengan menunda untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita, berarti kita sedang memberi makan kepada amarah kita yang dapat bertumbuh menjadi kepahitan. Bitterness akan terjadi. Bahaya utama dalam menyerah pada kepahitan dan membiarkannya menguasai hati kita adalah bahwa kepahitan itu sendiri adalah roh yang menolak rekonsiliasi. Artinya kita berada di bawah kontrol roh kepahitan dan secara sukarela menyerahkan damai sejahtera yang tadinya ada pada kita. We are controlled by bitterness. Too bad. Akibatnya kepahitan mengarah pada kemarahan yang menyala-nyala, yang merupakan ledakan yang terlihat dari luar, yang berasal dari perasaan marah yang terdapat dalam batin kita. Terlihat dari luar karena kita bereaksi. Terlihat dari luar bagaimana Kain bereaksi membunuh adiknya, padahal tadinya ada di dalam hatinya. Dengan perkataan lain, kepahitan adalah sebuah pengalaman eksternal yang terlihat dari luar melalui perilaku kita seperti Kain membunuh adiknya, terhadap pengalaman internal kita, terhadap perasaan sakit hatinya kepada Abel adiknya. Yaitu kepahitan yang berasal dari kemarahan yang dipendam. Kemarahan dan ledakan yang tak terkendali seperti itu seringkali mengarah pada perkelahian yang merupakan keegoisan orang yang marah, yang merasa bahwa semua orang perlu mendengar keluhannya. Paksa semua orang. Bermain victim dia. Kejahatan lain yang dibawa oleh kepahitan adalah fitnah. Seperti yang digunakan dalam Efesus 4. Ini tidak mengacu pada penghujatan terhadap Tuhan atau hanya fitnah terhadap manusia. Tetapi untuk setiap ucapan yang muncul dari kemarahan dan dirancang untuk melukai atau menciderai orang lain. Dirancang. Lihat Kain terhadap Habel. Dirancang.
untuk melukai, mencindrai, bahkan membunuh orang lain. Padahal apa kesalahan Habil bahwa persembahannya diterima? Nggak ada urusannya dengan Kain. Kain timbul aja rasa cemburunya. Unprovoked. Dia dalam hal ini. Dia dapat bertanya kepada adiknya. Dan permasalahan selesai. Belajar dari orang lain. Tapi itu tidak dilakukannya sebagai yang dituntun oleh Tuhan. Menolak nasihat yang diberikan Tuhan. Semua ini akhirnya mengarah pada roh kedengkian, roh iri hati yang menandakan pikiran jahat atau perasaan kebencian yang mendalam. Terlihat jelas. Amsal 14 ayat 30. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, sikap kepahitan seperti ini sensual dan jahat dalam pengaruhnya. Kebencian adalah upaya yang disengaja untuk menyakiti orang lain. Oleh karena itu, setiap bentuk kejahatan harus disingkirkan dari kehidupan kita secara aktif, dan ini adalah sebuah pilihan seperti yang dikatakan oleh Efesus 4 ayat 31. Jangan ditunggu, semakin bertumbuh karena kita memberi makan kepada rasa marah yang menimbulkan kepahitan dan kejahatan. Contoh Kain dengan Habil. Orang yang pahit seringkali menjadi pendendam, bersikap sinis, kasar, dingin, tak kenal lelah dalam berbuat jahat. Dan sangat tidak menyenangkan berada di dekat orang seperti itu. Nggak enak, auranya negatif banget. Bawanya marah terus, moody. Setiap ekspresi dari karakteristik ini adalah dosa terhadap Tuhan. Perilaku ini berasal dari daging. Pasti bukan dari Roh Kudus. Bukan buah roh. Galatia 5 ayat 19-21 dapat dipelajari nanti. Ibrani 12 ayat 15 memperingatkan kita untuk jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Peringatan itu, jaga. Jangan sampai seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Kita harus selalu waspada untuk tidak membiarkan akar pahit tumbuh di hati kita. Akar-akar seperti itu akan membuat kita kehilangan kasih karunia Allah. Tuhan menghendaki agar umatnya hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kekudusan, bukan dalam kepahitan. Karena itu orang yang beriman harus selalu waspada untuk tidak mengizinkan kepahitan masuk dan berakar serta bertumbuh subur dalam hatinya ataupun pikirannya. Apa akar dari kepahitan seperti yang dimaksudkan oleh Ibrani 12 ayat 15? Barusan kita baca, saya terjemahkan seperti ini. Ibrani 12-15 ya. Kita baca dalam pengertian yang berbeda. Berikut artinya. Jagalah. Perkataan jaga ini peringatan. Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Artinya pilihan dari kasih karunia Allah. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Artinya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kenapa demikian? Kita pelajari. Nah, Ibrani 12 ayat 15 ini memperingatkan kita akan efek akar kepahitan yang menimbulkan kerusuhan dan yang dapat mencemarkan banyak orang. Kenapa demikian? Apa sebenarnya akar ini dan bagaimana bisa mencemarkan banyak orang? Kenapa sih? Bagaimana caranya? Sesuai dengan tujuan kitab Ibrani ini, kita dapat menemukan beberapa penjelasan dalam Perjanjian Lama yang ditegaskan kembali dalam Perjanjian Baru. Perikop ini ditujukan kepada seluruh gereja. Larangannya terhadap apa? Larangan untuk tidak
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Larangan untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya, manusia diberi peringatan untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah atas dasar pilihan manusia itu sendiri. Karena Allah yang adalah kasih tidak pernah akan berhenti untuk memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah akan terus mengalir tanpa berhenti kepada manusia. Jika manusia menjauhkan diri dari kasih karunia atas dasar pilihannya sendiri, maka akar pahit menurut Alkitab akan tumbuh. Karena manusia kehilangan kasih karunia akibat pilihannya sendiri untuk menjauhkan diri dari Allah. Dan akibat dari akar pahit yang tumbuh, maka manusia dengan akar pahit tersebut akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Pikirannya sudah negatif terus, curiga terus, pikirannya jahat melulu terhadap orang lain. Dalam budaya Ibrani, setiap tanaman beracun disebut tanaman pahit. Racun menghancurkan serta mematikan. Itu memang sifat racun. Dan hasil dari menelan tanaman yang beracun akan sangat pahit yang dapat menghancurkan dan membunuh manusia yang menelannya. Penulis kitab Ibrani menggunakan akar pahit sebagai metafora untuk apa yang membawa kerugian bagi tubuh Kristus, gerejanya. Jika seseorang menelan kepahitan, maka ia akan menyimpan akar pahit dalam hatinya yang dapat bertumbuh subur dan dapat merusak kehidupan pribadinya maupun kehidupan orang-orang sekitarnya akibat perbuatannya yang bersifat merusak. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut kita itu sebetulnya berasal dari hati. Kalau hatinya baik, baik juga perkataan dan perilakunya. Kalau busuk, ya busuk juga di dalam hal ini. Kalau kita menyimpan akar kepahitan dan semuanya negatif di dalam hal ini, kita pun akan mengeluarkan aura negatif dimanapun kita berada, semuanya akan berbau negatif. Nggak ada orang yang tahan dengan pribadi seperti itu. Orang akan menjauhkan diri. Sampah. Siapa yang mau dekat-dekat dengan sampah? Cuma lalat. Yaitu orang-orang yang sama karakternya. Orang-orang yang memiliki aura yang sama. Orang-orang yang memiliki kepahitan yang sejenis. Itu yang akan mendekat. Berkumpullah mereka dalam kumpulan pencemooh. Dalam kumpulan barisan sakit hati. Seperti itu. Alkitab jelas dalam hal ini. Ada sebuah ayat dalam Pentatuk. Pentatuk itu 5 buku pertama yang tulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu 5 kitab pertama yang ditulis oleh Musa. Disebut sebagai Pentatuk. Nah, ada sebuah ayat dalam Pentatuk ini yang secara dekat mencerminkan susunan kata dalam Ibrani. Dalam Ulangan 29, kitab terakhir dari 5 buku yang ditulis oleh Musa, Deuteronomy. Pasal 29, Musa mengulas kembali, Deuteronomy 29 atau Ulangan 29, Musa mengulas kembali perjanjian antara Allah dan Israel. Dalam konteks ini, dia berkata, janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Ipuh itu artinya pohon yang getahnya beracun. Jangan ada sampai di antara kamu menghasilkan racun. Itu kalau hatinya busuk, penuh dengan racun, kepahitan, dia akan tebarkan kepada orang lain nih. Merusak orang nih, mencemarkan gereja, tubuh Kristus yang lain. Merusak di dalam hal ini. Racun pahit, itu yang tadi dapat dilihat di dalam Ulangan 29 ayat 18 ya. Deuteronomy 29 verse 18. Racun pahit dalam hal ini adalah penyembahan berhala yang bertentangan dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara Allah dan Israel sejak awal. Di Gunung Sinai, 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain selain aku. Jelas. Di seluruh perjanjian lama, kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai racun yang pahit mengacu pada orang yang tidak setia. Ulangan 29 ayat 18.
Amos 6 ayat 12. Atau hukuman mereka, Yeremia 8 ayat 14, Yeremia 9 ayat 15, Yeremia 23 ayat 15 sebagai referensi untuk beberapa orang yang ingin belajar lebih lanjut. Dalam Perjanjian Baru, kita memiliki referensi lain tentang kekuatan destruktif dari kepahitan. Sementara menegur Simon tukang sihir, Petrus memberitahu dia untuk bertobat dari kejahatannya dengan berkata, ini tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 23, Acts chapter 8, verse 23. Ini Petrus berkata, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Dia berkata kepada Simon si tukang sihir. Kejahatan Simon adalah keinginannya untuk membeli kuasa Roh Kudus, pada dasarnya memperlakukan Tuhan sebagai komoditas untuk meningkatkan karirnya sendiri sebagai seorang tukang sihir, sebagai seorang penyihir. Tuhan dijadikan komoditas, jual beli. Dalam Perjanjian Baru kita lihat bagaimana Yesus mengusir pada pedagang-pedagang, memperlakukan itu sebagai komoditas. Mereka sekalipun membawa binatang yang tidak bercacat celah untuk dipakai sebagai persembahan bakaran, dikatakan tidak cocok, disuruh membeli binatang yang baru, dijual di sana dengan harga yang sudah di mark up, dinaikkan berkali lipat. Menipu, kata Tuhan Yesus, pencuri. Dia marah terhadap sesuatu yang tidak benar ini. Seakan-akan persembahan yang diberi kepada Tuhan itu dijadikan sebagai barang dagangan, komoditi, perdagangan, komoditas, ya, untuk meningkatkan karirnya sebagai tukang sihir, komoditas untuk menguntungkan pribadi, lepas pribadi yang berjualan di sana. Dan hari ini komoditasnya dalam gereja berkembang biak, subur, dengan mementaskan apa yang disebut sebagai Injil kemakmuran. Embel-embelnya uang diperdagangkan. Injil yang adalah milik Tuhan, firman Tuhan diperdagangkan, merupakan sebuah komoditas. Ini berbahaya. Jadi akar pahit dalam Ibrani mengacu pada sumber kejahatan atau kejahatan di dalam gereja. Sampai hari ini kita lihat, tadi barusan saya katakan, berjual beli untuk mendatangkan keuntungan pribadi bagi pendetanya atau bagi pekerjaannya, siapa saja di dalam sana. Akar mungkin kecil dan lambat pertumbuhannya, tetapi jika membawa racun, itu bersifat ganas, mematikan. Itu berbahaya. Dosa di dalam gereja harus dicabut dengan rajin. Hasil dari menoleransi kejahatan adalah banyak orang yang akan dicemarkan. Nah, sebagai contoh bagaimana Tuhan menangani akar kejahatan di gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul, kita lihat kisah Ananias dan Safira. Ini suami istri loh ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Jelas Tuhan menganggap mencabut akar kejahatan seperti itu sangat penting untuk kesehatan anak-anaknya. Orang-orang percaya di gereja. Tubuh Kristus. Ananias dan Safira dengan sengaja berbohong kepada Roh Kudus dengan tujuan agar terlihat sangat baik dan dermawan dalam hal memberi. Ini jahat ini. Hal ini adalah sebuah kejahatan dalam pandangan Roh Kudus. Membesarkan diri seolah-olah tampaknya baik. Orang yang mengalami akar kepahitan juga dapat berbohong, berbuat jahat dan lain sebagainya. Mereka ingin mencontoh sebetulnya apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang hadir di dalam jemaat mula-mula, jemaat awal yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka menjualkan apa yang mereka miliki dan meletakkan di kaki para rasul sehingga menjadi milik bersama. Nah, waktu dipertanyakan kepada suami istri ini, kepada Ananias dan istrinya Safira, Ananias dulu, istrinya nggak hadir. Ini nih uang yang aku dapat. Ini semuanya loh ini. Nggak ada yang kami tahan. Semuanya ini untuk kita bersama. Padahal sebagian ditahan. Petrus katakan, kenapa sih kamu berbohong kepada Roh Kudus? Sekejap napasnya berhenti, jantungnya berhenti, dia mati.
Anak muda pergi mengurus, balik, istrinya datang. Safira. Safira apa benar? Bohong lagi dia. Lantas Petrus berkata, anak muda yang sedang mengurus jenazah suamimu belum selesai, kamu pun akan dikuburkan. Dup, mati juga dia. Kenapa ini terjadi? Akan kelihatannya kejam. Bukan akar kejahatan harus dibereskan dari gereja. Tidak ada kompromi. Tuhan memberi contoh di dalam hal ini. Setiap akar kejahatan harus dibereskan, harus dibasmi. Tidak boleh dibiarkan bertumbuh di dalam hal ini. Bagaimana kita dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kita agar jangan tumbuh akar pahit seperti Kain tumbuhkan kepada adiknya Habel. Nah, setiap orang di dalam hidup ini pasti pernah mengalami perlakuan yang tidak baik. Tersinggungkah, sakit hati, dan berdosa dalam beberapa hal. Orang menyakiti hatinya dan sebagainya. Bagaimana tanggapan orang Kristen ketika pelanggaran semacam itu terjadi terhadap mereka? Menurut Alkitab, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya Alkitab yang mengatakan, ini sains dalam ilmu kedokteran pun. Sekarang di psikologi banyak melakukan penyelidikan research tentang pengampunan ini yang dapat membuahkan hasil. Keberuntungan bagi orang yang mengampuni. Efesus 4:32 mengatakan, Efesus 4:32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ukurannya Allah mengampuni kita. Dari sana kita bertitik tolak. Demikian pula Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Artinya sakit hati. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kunci dalam kedua ayat yang barusan kita baca bersama-sama, yaitu Efesus 4:32 dan Kolose 3 ayat 13, bahwa kita harus mengampuni sesama manusia sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita lihat itu melalui pengampunan yang diberikannya. Mengapa kita perlu mengampuni? Karena kita telah diampuni. Pengampunan kita terhadap orang lain harus mencerminkan pengampunan Tuhan terhadap kita. Untuk mengampuni mereka yang bersalah, yang berdosa terhadap kita, pertama-tama kita harus memahami pengampunan Tuhan. Tuhan tidak hanya mengampuni setiap orang secara otomatis tanpa syarat. Jika dia melakukannya, tidak akan ada lautan api. Itu yang saya maksudkan. Percakapan saya, diskusi saya dengan seorang pendeta, otomatis dihilangkan. Apapun dosanya, termasuk perzinahan. Apa saja, sekalipun dosa dilakukan secara aktif, otomatis hilang. Enggak ada yang seperti itu. Kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Baca itu Alkitab. Tidak ada yang otomatis, ada syaratnya. Bertobat dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan tidak hanya mengampuni setiap orang secara otomatis tanpa syarat. Jika dia melakukannya, sudah barang tentu tidak akan ada lautan api. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Pengampunan jika dipahami dengan benar melibatkan pertobatan di pihak orang berdosa dan kasih serta anugerah di pihak Allah. Kasih dan anugerah ada, selalu ada, melimpah, mengalir. Tetapi pertobatan seringkali kurang dan jarang terjadi, hanya sekedar bibir, bukan dari hati. Jadi perintah Alkitab agar kita saling mengampuni tidak berarti kita mengabaikan dosa, bukan seperti itu. Itu berarti kita dengan senang hati, dengan tulus hati, dan dengan penuh kasih memberikan pengampunan kepada mereka yang bertobat. Bertobat artinya berbalik dari kesalahan mereka, tidak melakukannya lagi, dalam arti menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Kita harus
selalu bersedia untuk mengampuni pada setiap kesempatan yang ada. Jika seorang datang kepada kita dengan sikap menyesal terhadap kesalahan yang telah dilakukannya kepada kita. Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-18, ayat yang ke-22. Menolak untuk mengampuni orang yang meminta pengampunan dari kita menunjukkan kebencian, menunjukkan kepahitan, dan menunjukkan kemarahan, dan sikap tidak ingin mengampuni, seperti menahan kesalahan orang dengan sengaja. Dan hal ini bukanlah ciri khas orang Kristen yang murah hati untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang bersalah kepadanya. Karena Kristus telah terlebih dahulu memberikan pengampunan kepada dia. Refleksinya, standarnya adalah Kristus, karena itu kita harus melakukan hal yang sama. Bahkan Kristus telah mati untuk membayar upah dosa kita yang sangat berdosa kepadanya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti. Artinya, kalau kita tidak berkehendak mengampuni, jangan pernah berbuat dosa sekalipun. Padahal itu tidak mungkin. Jadi, karena kita membutuhkan pengampunan dari Kristus, kita wajib pun melepaskan pengampunan kepada orang bersalah kepada kita. Untuk mengampuni mereka yang berdosa terhadap kita dibutuhkan kesabaran dan ketabahan. Gereja memiliki perintah untuk sabarlah terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Kita harus dapat mengabaikan penghinaan pribadi dan pelarangan yang dilakukan terhadap kita. Yesus melakukan hal yang sama. Diludah, ditampar, dipukul. Ya sebagai anak Allah. Dia Allah. Yesus berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5:39. Tidak setiap tamparan di wajah membutuhkan tanggapan. Ini bukan berarti literal ditampar, dipukul dengan tangan demikian ya. Ini dapat berarti dipermalukan, dilecehkan, dan sebagainya itu. Bisa ada istilah kan, seperti menampar di wajah aku menerima pernyataannya. Seperti itu. Untuk mengampuni mereka yang berdosa terhadap kita, dibutuhkan kuasa transformasi Allah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang jauh di dalam sifat manusia yang jatuh, yang haus akan balas dendam dan mendesak pembalasan dalam bentuk yang sama, bahkan lebih dari apa yang diperlakukan kepadanya. Kita tentu ingin menimbulkan jenis cedera yang sama pada orang yang mencederai kita, bukan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun di dalam Kristus, kita telah diberi kuasa untuk mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada mereka yang membenci, memberkati yang mengutuk, dan berdoa bagi yang menganiaya. Lihat Lukas 6 ayat 27-28. Yesus memberi kita hati yang mau mengampuni dan melakukannya. Mengampuni mereka yang berdosa terhadap kita menjadi lebih mudah ketika kita mempertimbangkan sejauh mana Allah mengampuni pelanggaran kita. Jauh lebih besar. Kita yang telah dilimpahi kasih karunia tidak berhak menahan kasih karunia untuk dilimpahkan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Kita telah berdosa terhadap Allah jauh lebih banyak daripada dosa siapapun terhadap kita. Perumpamaan Yesus dalam Matius 18 ayat 23-35, Matius 18 23-35 adalah ilustrasi yang sangat kuat tentang kebenaran ini. Matius 18 23-35 ini berbicara tentang dua orang. Yang seorang utangnya banyak banget, terlalu besar. Yang kedua tidak banyak. Yang banyak ini mendapat pengampunan daripada raja. Nah, teman yang berutang kepada dia dalam jumlah yang kecil, dia tidak ingin ampuni, dia masukkan ke penjara. Allah akibatnya marah, ampunilah seperti tidak terjadi, maka Allah reverse itu kembali, dan dia menanggung itu dalam bentuk memasukkan dia yang tidak dapat memberikan pengampunan kepada saudara yang berutang lebih sedikit, dia akhirnya pun dimasukkan ke dalam penjara oleh sang raja. Dalam kiasannya, dimasukkan ke dalam lautan api.
Tuhan berjanji bahwa ketika kita datang kepadanya meminta pengampunan, Dia memberikannya dengan cuma-cuma. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kasih karunia yang kita berikan kepada mereka yang mencari pengampunan kita juga harus tersedia dengan mudah. Injil Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4. Apa yang Alkitab katakan tentang dendam? Kita semua punya alasan untuk menyimpan dendam. Kita jago dalam memberikan alasan di dalam hal ini. Sangat pintar. Sudah lahir seperti itu sih. Nah, Alkitab mengatakan itu, kita tutup bagian itu. Ditemin. Supaya nggak kelihatan. Lewat dalam hal ini. Ada orang yang bersalah kepada kita, dan ada hal-hal yang menyakiti kita. Tuhan nggak tahu sih, belum pernah ngalamin yang begini. Ini lain Tuhan. Ini pribadi banget. Tuhan ngalami gitu yang persis seperti yang saya alami. Nah, ya kan? Gitu kan? Kita berdalihnya seperti gitu. Nah, padahal kita nggak melihat salib nih. Yang menanggung dosa kita nih. Kita nggak lihat itu. Dia ditampar, kita nggak lihat. Ditampar bagi kita, diludahi bagi kita, dihina bagi kita. Sebetulnya dia Allah, nggak perlu turun ke dunia menjadi manusia. Dia lakukan. Kita gagal melihat itu. Bahkan Tuhan tidak selalu melakukan apa yang kita pikir harus dia lakukan sehingga kita menjadi marah. Tuhan kok nggak adil sih? Aku diperlakukan gitu. Ayo dong, pukul dia Tuhan. Tuhan, kita mau jadikan jini. Menjadikan tuyul. Kita perintah. Ayo Tuhan. Sepertinya kita cabut Tuhan. Ayo kerja. Bunuh dia Tuhan. Baru puas. Nah, ini hati yang dendam. Bahkan Tuhan tidak melakukan, di saat Tuhan tidak melakukan seperti yang kita ingini, kita marah kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, melabel Tuhan sebagai tidak adil. Kita marah, sakit hati, dan menaruh dendam terhadap mereka yang telah bersalah kepada kita. Dan seringkali kita juga marah terhadap Tuhan yang kita pikir seharusnya Tuhan melakukan hal-hal yang berbeda daripada apa yang kita lihat Dia lakukan kepada mereka yang bersalah kepada kita, yaitu mengampuni mereka, mengasihani mereka, menuntun mereka supaya datang kepada pertobatan. Kita maunya mereka dihukum. Tuh, lihat Yunus tuh. Aku sudah tahulah dari dulu, engkau panjang sabar, memurah, berlimpah kasih setiamu. Maunya dia melihat kembang api seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ternyata di Niniwe tidak seperti itu. Sakit hati dia. Pantaskah engkau marah? Dijawab sama Yunus. Pantas sampai aku mati. Wow. Oke, aku tumbuhkan pohon jarak tuh. Marah kan? Kau tidak bertanggung jawab terhadap tumbuh dan matinya pohon jarak. Kok marah? Apalagi orang di Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Pantas aku memberikan pengampunan kepada mereka dan bermurah hati. Dan hasilnya mereka bertobat kan? Itu jauh lebih penting daripada menghukum mereka. Dendam tidak lebih dari penolakan untuk memaafkan. Jadi karena kecenderungan ini melekat dalam diri kita semua dan tampaknya tidak dapat dihindari, bukan berarti bahwa Alkitab setuju dengan kita. Atau apa yang Alkitab katakan tentang ini. Kenapa Allah seperti itu bermurah hati? Allah memiliki perhatian yang begitu kuat tentang dendam, sehingga dia memasukkan perintah khusus tentang dendam ketika dia memberikan hukum kepada orang Israel. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18 mengatakan, janganlah engkau menuntut balas, dan jangan engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Interesting ya. Sangat menarik bahwa Tuhan mengakhiri perintah khusus ini dengan kata-kata akulah Tuhan. Ya, pelajari kembali itu dalam Imamat, Levitikus 19 ayat 18. Dengan melakukan itu, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan, bukan kita. Dia Tuhan, bukan kita. Dan membalas adalah haknya. Mendendam berarti menempatkan diri kita sebagai hakim dan juri untuk menentukan bahwa kesalahan satu orang tidak boleh dimaafkan. Tidak ada manusia yang memiliki hak atau wewenang untuk melakukan itu. Nah, bayangin, kalau kita bersalah seperti orang yang melakukan kesalahan itu, kita mau diampuni. Jangan hukum aku dong Tuhan. Kau kan bukan panjang marah,
panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kalau giliran orang lain, nggak boleh hukum. Hukum. Kok bisa gitu ya cara berpikir? Nah, Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jangan ambil job description Tuhan ya. Don't take away his job description and make it yours. Jangan. Kalau di kantor nggak mau, itu pekerjaan dia, bukan job description saya. Tapi dalam ini kita cepat mengambil alih ini. Waduh, keren. Kesalahpahaman tentang makna memaafkan sering membuat kita terbelenggu oleh dendam. Kita berpikir bahwa memaafkan berarti melegalkan dosa atau menganggap bahwa pelanggaran itu oke. Anggapan ini sama sekali tidak benar. Pengampunan bukan tentang orang lain. Pengampunan adalah anugerah Tuhan kepada kita untuk melepaskan diri kita dari kendali orang yang telah menyakiti kita. Ketika kita menyimpan dendam, kita memberi seseorang yang tidak kita sukai kekuasaan atas emosi kita. Artinya kita memberikan kuasa kepada orang tersebut untuk mengontrol emosi kita yang dapat menimbulkan tindakan yang mungkin akan kita sesali di kemudian hari. Lihat misalnya contoh ya, Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan itu direnungkan siang dan malam tuh. Kalau kita tidak memaafkan, bukan firman Tuhan yang direnungkan, kesalahan Tuhan, kesalahan orang lain itu kita renungkan siang dan malam. Nah ini kan bertentangan, karena itu Tuhan mengatakan daripada kamu dikontrol oleh apa yang telah terjadi, mendingan diampuni, kamu bebas daripada kepahitan, bebas daripada kemarahan. Free. Sebagai prisoners of hate, prisoner of bitterness, you are free. Lepaskan itu. Tanpa pengampunan, kita menyimpan kemarahan yang tidak terselesaikan ini dalam bentuk kepahitan yang kita simpan dalam alam bawah sadar kita. Kita sebenarnya sedang menyimpan sampah yang dapat menimbulkan berbagai ragam penyakit dalam tubuh kita. Kita dapat menderita penyakit lambung, darah tinggi, bahkan penyakit keganasan menurut research. Intinya kita menjadikan orang itu berhala dalam arti menempatkan orang itu sepenuhnya dalam hati dan pikiran kita. Memberinya kendali atas kita. Ulangan 32 ayat 39. Bukan Tuhan lagi yang kita pikirkan, orang tersebut. Itu terus-menerus tuh dipikirin tuh. Kita memberhalakan dia. Begitu kuat pengaruh orang itu kepada kita melalui satu perkataan. Misalnya, kamu jelek. Ya kalau nggak jelek ya biarin aja dia ngomong. Kenapa dipikirkan? Artinya kamu setuju kamu jelek. Kok bisa? Kamu diciptakan dalam gambar rupa dan wujud Tuhan kok. Kalau dia bilang kamu jelek, ya dia katakan Tuhan yang menciptakan jelek, ya apa salahnya? Biarin aja. Emang itu perlu dikontrol? Biarin aja. Tetapi ketika kita mengampuni, kita melepaskan kepada Tuhan hak untuk membalas dendam atau ganti rugi. Bukan kita lagi, Tuhan yang melakukan itu. Pengampunan menempatkan hubungan kita dengan Tuhan kembali ke arah yang benar, diperbaiki. Dengan demikian kita mengakui bahwa Tuhan adalah hakim, bukan kita. Dan bahwa dia memiliki hak untuk menghasilkan resolusi apapun yang dia pilih. Pengampunan adalah pilihan untuk mempercayai Tuhan daripada diri kita sendiri, karena membalas sesuai kebenaran firman Tuhan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jika kita memilih untuk membalas, maka kita telah merampas hak Tuhan untuk membalas dan menjadikan diri kita hakim yang setara dengan Tuhan atas orang bersalah kepada kita. Nggak bisa dong. Kita juga nggak bisa datang ke pengadilan ya, katakan pada hakim, coba makanya berikan kepadaku, kamu turun, aku yang jadi hakim di sini. Nggak bisa. Kok mau lakukan itu kepada Tuhan? Kita sering menyimpan dendam karena kita merasa memiliki tanggung jawab untuk melihat keadilan ditegakkan atau orang lain tahu betapa terlukanya kita. Main hakim sendiri. Padahal kita bukan hakim, Allah.
Di pengadilan aja kita nggak bisa main hakim. Ada hakim, kita nggak bisa bilang turun dari kursi Pak Hakim, saya yang duduk di sana. Kan nggak bisa. Tetapi ketika kita menyerahkan masalah yang ada kepada Tuhan, bersama dengan hak untuk mendikte Tuhan untuk melakukan seperti yang kita ingini, kita membebaskan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan keinginannya. Tanpa menghalangi Tuhan untuk menentukan seperti yang Ia ingini dengan kemarahan kita. Resolusinya ada pada Tuhan, apapun bentuknya. Matius 18 ayat 21-22. Penting untuk diingat bahwa pengampunan dan rekonsiliasi bukanlah sesuatu yang sinonim sifatnya. Bukan, pengampunan tidak sama dengan rekonsiliasi. Pengampunan adalah masalah hati. Ini adalah tindakan penyerahan diri pada kehendak Tuhan dan terutama antara kita dan Tuhan. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan mengambil haknya untuk membalas. Kita melepaskan kepada Tuhan hak kita untuk berpegang kepada kemarahan kita. Mazmur 115 ayat 11. Namun rekonsiliasi tergantung pada pertobatan sejati yang dibuktikan melalui buah pertobatan dari si pelanggar, dari si pelaku. Misalnya, dalam kasus pelecehan pasangan, korban harus mengampuni sebagai bagian dari penyembuhan yang berkelanjutan. Dia bisa mempercayai dengan memberikan rasa marahnya, melepaskan hak marahnya kepada Tuhan. Tetapi pada saat yang sama dia juga harus menjaga batas-batas, menempatkan batasan yang ditempatkannya demi untuk melindungi dirinya agar tidak terluka lagi, dalam arti si pelanggar harus mampu membuktikan bahwa dia layak dipercaya dengan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Pelajari nanti di dalam Amsal 26, Proverbs 26, verse 24 and 25. Amsal 26, ayat 24 dan 25. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat ke-20. Kita tidak membantu Tuhan dengan mencoba untuk membantu Dia memperbaiki situasi yang buruk melalui pembalasan kita. Aku tolong Tuhan lah, mari aku balasin. Bukan itu pekerjaannya Tuhan. Dia tidak membutuhkan kemarahan kita. Dia membutuhkan kerjasama kita saat kita tunduk untuk melakukan hal-hal dengan caranya. Amsal 3, 5-6. Tuhan berkehendak mengampuni, siapa kita yang menentang itu? Dan cara Tuhan adalah selalu mengampuni sebagaimana Dia telah mengampuni kita terlebih dahulu. Matius 18 ayat 35, Efesus 4 ayat 32. Kita dapat melepaskan dendam dengan tindakan sederhana. Dengan kesadaran penuh, kita meletakkan seluruh situasi yang ada kepada Tuhan dan mempercayai sepenuhnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Pengampunan membawa kesembuhan bagi jiwa kita dan memungkinkan Tuhan untuk membangun kekuatan dan karakternya ke dalam hidup kita saat kita membiarkan Dia memerintah sebagai satu-satunya Tuhan. Roma 8 ayat 29. Nah, sekarang kita bicara bagian yang terpenting dan sangat penting. Apa itu? Summary. Akhirnya. Summary. Kepahitan juga merupakan dosa yang dapat menghancurkan kehidupan. Roma 12 ayat 19 memerintahkan kita untuk tidak membalas dendam, tetapi membiarkan Tuhan yang melakukan pembalasan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan seperti yang telah kita bahas tadi. Ingat itu. Elemen kunci dari kepahitan adalah kemarahan yang tidak terselesaikan. Jangan matahari terbenam dikatakan. Ketidakmampuan untuk berduka terhadap rasa sakit emosional yang dialami. Sehingga mengizinkan si pelaku kejahatan mengontrol emosi kita. Jadi artinya kita kurang mampu mengontrol emosi yang ada. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 26-27 yang mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kontrol. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
melalui orang yang melakukan pelanggaran untuk mengontrol kita melakukan kejahatan. Kunci untuk melawankan kepahitan adalah pengampunan. Pengampunan menurut Alkitab yang harus kita pahami dengan benar adalah janji Tuhan untuk tidak menghitung dosa kita terhadap kita. Pengampunan Alkitabiah membutuhkan pertobatan dari pihak kita, artinya berpaling dari kehidupan lama kita yang penuh dosa dan iman kepada Kristus Yesus. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, landasannya adalah karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus yang telah membayar upah dosa kita tersebut. Sehingga kita dibebaskan dari upah dosa, dibebaskan dari lautan api neraka, dari the lake of fire. Artinya, kita tidak lagi menghitung kesalahan orang lain yang diperbuat terhadap kita. Ibarat Yesus juga, sama seperti Yesus juga telah membebaskan kita dari kesalahan kita. Kita secara sadar atas dasar kasih yang tulus melepaskan orang tersebut dari kesalahannya. Namun, orang tersebut harus menunjukkan buah pertobatan dengan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama yang telah diperbuatnya. Kita nggak mau orang membuat kesalahan yang sama. Kenapa kita harus berpikir kita boleh melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Nggak benar juga kan? Jadi kalau kita tidak menghendaki orang lain melakukan kesalahan yang sama kepada kita, kita juga tidak boleh melakukan kesalahan yang sama kepada Tuhan. Itu pertobatan, itu buah pertobatan. Konsekuensi apapun yang diterima orang yang bersalah tersebut dari Tuhan yang membalas dengan adil, bukanlah hak kita untuk menuntut atau mendikte Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan akan menanganinya dengan keadilan yang sempurna. Percaya saja. Dengan demikian kita dapat berjalan dalam kebebasan dan tidak terbelenggu dalam kepahitan. Artinya kita jangan sampai berdoa sesuai dengan kehendak kita, padahal Tuhan mengatakan berdoa bagi orang mengenai kamu, berkati mereka. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setiamu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, berbisik dengan kuatnya, sehingga kami mampu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Memberikan pengampunan yang tulus. Dengan demikian kami membebaskan diri kami dari penjara kemarahan, penjara kepahitan, penjara sakit hati, yang akan kami sesali jika kami mengikuti emosi kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi yang penuh dengan belas kasihan menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang itu membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk, dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.